Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilban Gafar dengan NIM 20111030146, mata kuliah Eksplorasi Penangkapan Ikan dari kelas 02. Soal yang pertama, jelaskan mengapa aktivitas eksplorasi ikan perlu dilakukan dalam kaitannya dalam negara maritim Indonesia. Jadi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegak kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, pengamanan, konektivitas maritim, rehabilitas kerusakan lingkungan, dan konservasi biodiversity dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan program-program utama dalam mewujudkan upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua, mengapa eksplorasi terkait status konversi dan nilai ekonomis ikan perlu dilakukan? Jadi, eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan atau pencarian dengan tujuan untuk menemukan sesuatu. Dalam eksplorasi perikanan merupakan kegiatan menentukan keberadaan ikan di dalam laut. Hal ini berkaitan dengan konservasi yang merupakan gerakan untuk melakukan suatu perlindungan spesies dari kepunahan. Melalui eksplorasi kita juga dapat menemukan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan eksplorasi, maka kita dapat membuat pencapaian dalam melakukan konservasi terhadap spesies yang hampir punah dan memanfaatkan lebih baik lagi ikan yang berekonomis tinggi. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan metode eksplorasi ikan secara tradisional dan modern. Jadi, nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perairan dengan memakai peralatan tradisional. Nelayan tradisional tidak menggunakan teknologi dan tidak bergantung pada peralatan yang lebih modern. Maka dari itu biasanya peralatan yang digunakan masih relatif sederhana, sifatnya jauh lebih aman untuk lingkungan. Nelayan tradisional menggunakan perahu tanpa mesin atau sampan perahu kecil untuk pergi berlayar ke laut. Untuk menangkap ikan, nelayan tradisional menggunakan jaring atau jala yang sudah dibawa untuk kemudian ditebarkan ke area sekitar perahu mereka. Nelayan modern menggunakan perahu mesin atau kapal besar yang memakai bahan bakar untuk berlayar ke laut. Untuk menangkap ikan modern menggunakan radar pendeteksi ikan serta jaring. Terkadang mereka juga menggunakan bom untuk mendapatkan ikan. Persamaan dan perbedaan antara nelayan modern dan tradisional. Persamaan yang pertama, kesamaan tujuan, yaitu menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, terkadang alat yang digunakan sama, yakni menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Yang ketiga, menghadapi gelombang laut. 4, harus memperhatikan cuaca saat akan berlayar. Perbedaan nelayan modern dan tradisional. 1. Nelayan modern menggunakan kapal atau perahu mesin, sedangkan nelayan tradisional menggunakan perahu atau sampan. 2. Nelayan modern menggunakan tenaga mesin untuk menggerakkan perahu, sedangkan nelayan tradisional menggunakan tenaga angin. Yang ketiga, nelayan modern bisa berlayar ke tempat yang lebih jauh, sedangkan nelayan tradisional area penangkapan ikan terbatas. 4. Selain modern, dapat menggunakan radar untuk mendeteksi ikan, sedangkan nelayan tradisional tidak menggunakannya. Soal nomor 4, mengapa indikator klorofil dapat digunakan untuk mendeteksi potensi ikan di suatu daerah? Jadi dugaan adanya daerah penangkapan ikan di suatu perairan dilihat dari indikator hasil tangkapan dan faktor oceanografi, salah satunya yaitu klorofil. Konsentrasi klorofil bisa disebut dengan pigmen fotosintetik dari fitoplankton di perairan laut. Indeks klorofil dapat dihubungkan dengan produksi ikan, atau lebih tepatnya dapat menggambarkan tingkat produktivitas daerah penangkapan ikan. Dengan mengetahui sebaran klorofil bisa menjadi parameter dalam mengidentifikasi keberadaan ikan di suatu perairan. Salah satu teknologi untuk mengetahui sebaran klorofil adalah dengan penginderaan jauh, yaitu menggunakan aquamodis. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.